Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X akan memotong sumbu Y di titik. Nah, pertama, refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, biar kita nggak bingung, kita tulis dulu matriksnya. Kalau Y refleksi terhadap garis Y sama dengan min X itu kan matriksnya itu X aksen dan Y aksen sama dengan 0, min 1 sama 0 dikalikan dengan X sama Y. Min 1 dikali Y itu kan berarti min Y. Terus min 1 dikali X itu min X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan min Y dan min X. Nah, lalu di soal tadi kan dilanjutkan terhadap refleksi Y sama dengan X. Berarti ini yang kedua, direfleksikan lagi dia. Nah, sama seperti cara tadi, kita tuh pakai matriksnya dulu. 0, 1, 1 sama 0. Lalu ini semua matriks ini dikalikan sama X sama Y. Nah, maka 0 kali X itu kan 0. 1 kali Y itu Y, berarti kita tulis Y. 1 kali X itu X, 0 kali Y itu 0. Maka refleksi terhadap Y sama dengan X itu X aksen dan Y aksen sama dengan Y sama X. Nah, di sini kan terjadi dua kali refleksi ya. X aksennya itu diubah menjadi X double aksen sama Y double aksen. Nah, ini kan X double aksen sama Y double aksen. Nah, kalau ini di depannya itu sudah double aksen, berarti yang ada di sama dengannya setelah sama dengan itu berarti aksennya cuma satu. Double aksen sama Y double aksen. Y aksennya tadi berapa? Min X, berarti min X taruh sini. Terus X aksen tadi itu min Y, berarti min Y nya taruh sini. Nah, karena di sini mencari persamaan bayangan, ya bayangannya, maka kita mengubah dari X double aksen menjadi X sama dengan. X double aksen sama dengan min X kan tadi. Kalau diubah ke X sama dengan, maka menghasilkan X sama dengan min X double aksen. Nah, terus Y double aksen sama dengan min Y. Karena mencari bayangan berarti Y sama dengan diubahnya Y sama dengan min Y double aksen. Nah, lalu setelah kita mengetahui X sama dengan dan Y sama dengannya, itu kita substitusikan ke persamaan yang tadi Y sama dengan 2X min 3. Tadi Y nya itu berapa? Y sama dengan min Y double aksen, berarti kita tulis min Y double aksen. Terus 2 dikali X-nya tadi berapa? X-nya tadi itu min X double aksen. Berarti di sini 2 dikali min X double aksen min 3. Nah, jadikan min Y sama dengan min 2X min 3. Nah, lalu karena di sini di depannya Y itu masih ada minus, berarti di sini bisa langsung aja kita kalikan atau dibagikan dengan min 1. Terus di sini semuanya kan ketemu minus, berarti langsung aja kita ubah semuanya menjadi positif. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, yang keempat, di soal tadi kan memotong sumbu Y di titik. Nah, kalau memotong sumbu Y berarti itu kan X itu sama dengan 0. Nah, tadi persamaan yang tadi langsung aja kita ubah si X-nya menjadi 0. Berarti kan Y sama dengan 2 dikali X-nya tadi diganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0 plus 3 menghasilkan Y sama dengan 0 plus 3. Nah, berarti persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 3 jika memotong sumbu Y yang berarti X sama dengan 0, maka berada di titik 0,3. 0-nya itu X dan 3-nya itu Y. Transformasi A plus 1 min 2 yang dilanjutkan dengan transformasi 2, 1, min 1, min 3 terhadap titik A, 2 dan 3 dan B, titik B, 4 dan 1 menghasilkan bayangan A aksen 22 dan min 1 dan B aksen 24 dan min 7 oleh komposisi transformasi yang sama. Bayangan titik C adalah C aksen 70 dan 35. Koordinat titik C adalah di sini. Hal pertama yang kita lakukan sebelum mencari titik C adalah mencari si variabel A karena di sini variabel A belum kita ketahui. Nah, di sini untuk mencari variabel A kita menggunakan titik semula A dan bayangan titik A atau A aksen. Nah, suatu titik dicerminkan terhadap matriks yang pertama dan dilanjutkan dengan matriks yang kedua menghasilkan matriks 2 komposisi matriks 1 seperti ini. Nah, di sini kenapa kok ini bisa double aksen? Soalnya kan ini udah terjadi dua transformasi, matriks pertama sama matriks kedua. Jadi di sini harusnya double aksen. Nah, lalu tadi kan kita pakai si titik A sama bayangan titik A. Nah, berarti bayangan titik A kita taruh di sini 22 dan min 1 sama dengan matriks yang kedua. Tadi itu kan 2, 1, min 1 sama min 3. Nah, kita tulis lagi. Nah, lalu dikomposisikan. Nah, dikomposisikan itu dikali ya. Dikali dengan matriks yang pertama A plus 1, 1, min 2. Lalu dikalikan dengan X aksen dan Y aksen. Berarti ini si titik semulanya. Berarti 2 sama 3. Sini kita tinggal kalikan matriks saja. Berarti kan yang atas kali yang samping kayak gini. 2 dikali 2 dikali A berarti 2A, 1 dikali 1 itu 1, jadinya 2A plus 1. Terus min 1 dikali A itu min A, min 3 dikali 1 itu min 3. Nah, sudah, ini yang baris ya, ini yang bagian kiri. Lalu bagian kanan itu 2 dikali 2 dikali A plus 1 menghasilkan 2A plus 2. Lalu 1 dikali min 2 itu min 2. Lalu si min 1 dikali A plus 1 itu menghasilkan min A min 1, terus min 3 lalu dikalikan dengan min 2 itu plus 6, dikalikan dengan 2 dan 3. Kiri itu 2A plus 1 dan min A min 3, terus min 2 ini kan habis, jadinya menghasilkan 2A.
Lalu min 1 ditambah 6 itu 5. Berarti min A plus 5. Nah, baru di sini kita kalikan dengan si 2 dan 3. Itu 4. Berarti kan ini 4A, 1 dikali 2 itu 2. 4A plus 2. Lalu min A, min 3 dikalikan dengan 2. Min A dikali 2 itu min 2A. Min 3 dikali 2 itu min 6. Sudah. Lalu yang kanan 2A dikali dengan 3. Ini di sini dikali yang bawah ya. 2A dikali 3 itu menghasilkan 6A. Nah, lalu min A plus 5, min A dikali 5 itu min A dikali 3 itu min 3A, lalu 5 kali 3 itu menghasilkan 15. Nah, di sini kita tinggal hitung angka yang memiliki variabel yang sama. Jadinya kan 10A plus 2 dan min 5A plus 9. Nah, menggunakan 22 semuanya hasilnya sama, tapi di sini menggunakan 22 sama dengan 10A plus 2. Ini tinggal dipindah ruaskan. 2 dipindah ruaskan ke depan, ini kan awalnya positif, dipindah ruaskan jadi negatif. Berarti 22 min 2 sama dengan 10A. Nah, 22 dikurangi 2 itu 20 sama dengan 10A. Karena ini kan kita mencari si A, berarti si 10-nya ini dipindah ruaskan. Kalau dipindah ruaskan yang awalnya kali menjadi bagi. Berarti menjadi A sama dengan 2. Nah, sudah diketahui si A. Nah, langkah yang kedua, masukkan angka 2-nya ke setiap variabel A. Berarti ini 2, terus 2 plus 1, 1 min 2. Nah, di sini karena tadi kita ada suatu titik yang dicerminkan dengan matriks 1 dilanjutkan dengan matriks 2, berarti itu kan dikomposisi. Nah, berarti kan matriks 2 dikomposisi matriks pertama. Maka komposisi matriks yang kedua tadi kan 2, 1, min 1 sama min 3. Dikalikan dengan pertama itu kan 2, 3, 1 dan min 2. Nah, terus kita tinggal kalikan aja. Hasil dari matriks 2 berkomposisi matriks 1 itu 5, 4, min 5 dan 3. Langkah yang ketiga itu kita mencari koordinat C, karena kan tadi dipertanyakan koordinat si C. Nah, di sini kan di soal tadi sudah diketahui C aksennya, berarti sama seperti yang mencari A. Kita tinggal menggunakan rumus yang sama, yaitu komposisi matriks 2 dengan matriks 1. Tadi kan udah diketahui ya hasilnya ya. Itu matriks 2 dikomposisikan dengan matriks 1 kan hasilnya 5, 4, min 5 sama 3. Nah, di sini kan kita tinggal mencari si C-nya ini. C aksennya udah diketahui, berarti 70 sama 35-nya ditaruh di sini, lalu sama dengan 5, 4, min 5 sama 3. Terus C aksennya kita tulis dengan X aksen dan Y aksen saja. Nah, di sini kita menggunakan konsep inverse matrix ya. Di sini inverse matrixnya berarti si yang matriks ini, 5, 4, min 3 sama min 5 sama 3. Berarti dimatrikskan seperti ini. Nah, lalu rumus matriks itu bagaimana? Itu kan 1 per A kali D, lalu B min B kali C. Ini join A ya. Join A itu yang minus itu terjadi pada variabel B dan C, berarti min B dan min C. A kali D itu berarti 5 kali 3 itu 15, terus min B kali C. B-nya tadi berapa? B-nya tadi 4, terus dikali dengan min 5, berarti menghasilkan minus, ini kan minus, ketemu minus, berarti plus 15 ditambah 20, lalu dikalikan dengan 70 sama 35. Nah, di sini kita hitung dulu yang ini. Kita hitung secara keseluruhan. 1 per 15 tambah 20 itu 35. Terus, ini tinggal dikali matrikskan yang ini. Barulah, di sini kita mendapatkan koordinat si C. Berarti 210 dikurangi 140 menghasilkan 70, 350 ditambah 175 menghasilkan 525. 35 itu di bawah, jadinya ini dibagi jadinya. Berarti 70 dibagi 35 menghasilkan 2, 525 dibagi 2 itu hasilnya 15. Maka X-nya menghasilkan 2 dan Y-nya itu 15. Jadi, koordinat titik C adalah 2 dan 15. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh dilatasi pusat dengan faktor skala 2. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y adalah, di sini kita mencari bayangan kurva dari ini Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, pertama, dilatasi pusat dengan faktor skala 2. Nah, rumus dari dilatasi pusat dengan faktor skala itu sama dengan K. Kita ingat kembali rumus dari dilatasi, yaitu kalau misalkan dengan faktor pengali K dan pusat di 0 atau 0,0. Nah, tadi kan dilatasi pusat ya, betul ya, berarti maka rumusnya itu X aksen, Y aksen sama dengan K. K itu tadi si skala dikalikan dengan X dan Y-nya. Aksen dan Y aksen sama dengan 2 dikali X dan 2 dikali Y. Nah, maka X aksen sama dengan 2X, Y aksen sama dengan 2Y. Nah, langkah selanjutnya ini kan di soal dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, maka dari itu kita melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, biar lebih mudahnya, di sini kita tuh pakai matriksnya dulu biar kita bisa nemu si rumus dari pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, rumus dari pencerminan terhadap sumbu Y itu min 1, matriksnya ya, min 1, 0, 0 sama 1. Nah, lalu dikalikan dengan X sama Y. Nah, di sini kan X double aksen sama Y double aksen. Kenapa bisa X double aksen dan Y double aksen? Karena udah terjadi 2 kali transformasi, maka ada double aksen. Nah, kita kalikan matriks dulu. X double aksen dan Y double aksen itu min X aksen dan Y aksen. Nah, tadi kita kan udah dapat X aksennya sama Y aksennya dari sini kan, dari si cara langkah pertama yang dilatasi. X aksen itu tadi berapa? 2X. Nah, tapi di sini karena udah dilakukan pencerminan, maka si X aksennya berubah menjadi minus. Maka 2X itu menjadi min 2X.
Nah, lalu yang Y aksen tadi 2Y, maka kita langsung aja kita lanjutin 2Y. Nah, di sini karena kita mencari bayangan, maka X double aksen dan Y double aksen kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Akan ruas yang awalnya dikali menjadi dibagi, berarti min setengah X double aksen sama dengan si X-nya. Nah, kita udah ketemu si X. Lalu Y double aksen sama dengan 2Y, maka sama seperti tadi kita pindah ruaskan menjadi dibagi. Karena dikali menjadi setengah Y double aksen sama dengan Y. Nah, langkah ketiga, kita substitusikan. Ya, tadi kan sudah diketahui si X-nya sama si Y-nya ke kurva yang ini. Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, tadi langsung aja, Y-nya tadi berapa? Y-nya tadi setengah kali setengah Y double aksen, terus X kuadrat. Berarti X-nya tadi berapa? Kita masukkan min X min setengah X double aksen, terus dikuadratkan min 1. Nah, ini min setengah X double aksen kalau dikuadratin kan berarti minusnya hilang. Terus kalau dikuadratin kan berarti 4. Berarti tadi 1/4 X gini. Berarti setengah Y sama dengan 1/4 X min 1. Nah, karena ini masih ada penyebutnya itu 4, maka di sini untuk menghilangkan 4-nya kita mengkalikan dengan 4. Hasil akhirnya itu 2Y sama dengan, ini kan tadi hilang 4-nya, berarti X kuadrat min 4. Diketahui suatu titik A itu min 2 dan 3 diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat terhadap 3 dan min 1, dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Maka jarak titik awal dengan bayangannya adalah, nah di sini langkah pertama untuk mencari jarak titik awal dengan bayangannya, kita menggunakan rumus refleksi. Nah, rumus refleksi itu, nah searah jarum jam itu berarti negatif. Nah, kalau misalkan berlawanan itu berarti baru dia sudutnya tuh positif. Nah, karena ini di sini searah jarum jam, maka di sini menjadi min 90 terhadap 3 dan min 1. Nah, berarti kita menggunakan rumus rotasi terhadap titik pusat tertentu. Nah, berarti kita pakai seperti ini rumusnya. Tadi tetanya kan sudah kita ketahui ya, itu min 90. Berarti kita langsung mengganti semua teta di sini dengan min 90. A sama B-nya tadi itu terhadap 3 dan min 1. 3 itu si A dan min 1 itu si B. Seperti ini. Nah, lalu kita tinggal masukin saja, berarti X min 3 terus Y plus 1, karena ini kan minus ketemu minus plus 1. Terus cos min 90 itu 0, min sin min 90. Karena di depan sin itu ada minus, maka minus ketemu minus berarti menjadi plus, berarti menghasilkan 1. Nah, sin 90 itu 1. Nah, karena di sini ada minusnya, berarti minusnya taruh di depan, berarti menjadi min 1. Terus jadinya cos min 90 itu 0. Tadi ya, seperti tadi. Lalu dikalikan dengan X min A dan Y min B. X sama Y-nya itu tuh berarti titik awal. Titik awalnya tadi kan min 2 sama 3. Berarti kita tulis X sama Y-nya itu min 2 terus sama 3. A-nya tadi berapa? A-nya tadi 3, ini dikurangi dengan 3 plus B-nya tadi berapa? 1, berarti plus 1. Jadi ini si min 3 sama plus 1-nya kita pindah ruaskan ke belakang, menghasilkan X aksen sama Y aksen doang. Berarti 4 ditambah 3, karena kan kita tadi memindah ruaskan, berarti yang awalnya plus menjadi minus, kebalikannya juga menjadi minus menjadi plus ya. Berarti 5 dikurangi 1 juga nih. 4 plus 3 berarti 7, 5 min 1 berarti 4. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X itu biar kita tuh bisa dapat X aksen dan Y aksen sama dengan min Y sama min X itu dari si matriksnya. Nih, matriksnya itu kan 0, min 1 sama 0. Ini semuanya kita kalikan dengan X sama Y. Nah, menghasilkan min Y sama min X. Nah, karena di sini udah terjadi transformasi 2 kali, tadi kan diputar refleksi sama refleksi ya, dua-duanya 2 kali kan. Berarti kita mengganti X aksen dan Y aksennya menjadi X double aksen dan Y double aksen. Ini setelah direfleksikan kan dia menjadi minus. Maka kita tulis X double aksen dan Y double aksen min 4 sama min 7. Nah, di sini langkah ketiga untuk mencari jarak titik awal dengan bayangannya. Nah, jarak titik awal itu menggunakan rumus, berarti kita menggunakan konsep jarak. X yang kedua itu berarti yang ini. Ketika sudah ditransformasikan, ketika sudah direfleksikan 2 kali. Tadi kan soalnya 2 kali kan. Berarti ini adalah X yang kedua dan ini adalah Y yang kedua. Nah, X yang pertama sama Y yang pertama yang di mana? Berarti yang di titik awal. Ini adalah X yang pertama dan ini adalah Y yang pertama. Nah, seperti ini. Lalu langsung aja kita masukin X yang kedua tadi berapa? Min 4, lalu dikurangi dengan X yang pertama tadi min 2, berarti min 4 min 2 dikuadratkan. Lalu ditambah dengan Y yang kedua itu min 7, dikurangi dengan Y yang pertama itu 3, berarti min 7 dikurangi dengan 3 lalu dikuadratkan. Kita hitung semuanya, ini menjadi plus ya, berarti menjadi min 2 dikuadratkan. Lalu min 7 dikurangi 3 itu berarti min 10. Hasilnya berarti min 10 kuadrat. Nah, ini kita hitung dulu, menghasilkan akar 4 ditambah 100 itu menjadi 104. Akar 104 yaitu 2 akar 26. Maka jarak titik awal dengan bayangannya yaitu 2 akar 26. Diketahui garis K seperti pada gambar. Nih ya, gambar ini. Garis tersebut ditransformasikan dengan matriks 3, 2, 2 dan 1. Dilanjutkan dicerminkan terhadap titik asal. Maka bayangan garis K adalah, nah pertama kita tuh harus mengubah ini kan masih titik ya.
Nah, maka kita harus mengubah ke persamaan. Caranya mengubah ke persamaan, maka itu AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, untuk menentukan si A sama si B, berarti kita tuh lihat aja dari si titik Y ini kan, si Y, garis Y itu kan ada di ini kan min 3, terus si X ini ada 5. Nah, di sini berkebalikan. Si Y-nya itu ada di sini. Y-nya tuh jadi A. Jadinya dia tuh si A itu sama dengan min 3 dan X-nya berkebalikan ya. Nah, intinya si min 3 itu ada di garis Y. Berarti si A itu sama dengan min 3. A itu min 3. Lalu si 5 ini ada di garis X, maka 5 itu menjadi B. Nah, terus di sini kan A kali B. Berarti min 3 kali 5 menghasilkan min 15. Berarti di sini karena di sini minusnya masih di depan, maka kita tinggal mengkalikan dengan minus. Berarti menghasilkan 3X min 5Y sama dengan 15. Inilah persamaannya. Nah, lalu tadi di soal garis tersebut ditransformasikan dengan matriks 3 2 2 1. Nah, di sini kalau ada matriks itu berarti kita tinggal mengkalikan X aksen dan Y aksen sama dengan matriks tadi dikalikan dengan X sama Y-nya. Matriks tadi kan 3 2 2 1, terus lalu kita kalikan dengan X sama Y-nya. Nah, di sini berhenti dulu. Lalu kita melanjutkan dicerminkan terhadap titik asal. Kita langsung aja ngelanjutin sampai ke titik asal agar lebih mudahnya. Nah, titik asal itu rumusnya kalau pakai matriks itu X aksen dan Y aksen sama dengan min 1, 0, 0 dan min 1. Lalu baru kita kalikan dengan X dan Y-nya. Nah, karena tadi itu kita sudah mengtransformasikan dengan matriks lalu dilanjutkan dengan dicerminkan, maka ini yang awalnya X aksen dan Y aksen berubah menjadi X double aksen dan Y double aksen. Nah, kalau ini udah double aksen, berarti di sama dengannya, di seberangannya itu berarti X aksen. Berarti itu kayak di bagian kanan itu jadinya tuh X aksen gitu loh. Nah, tadi sesuai dengan matriksnya, langsung aja kita tulis min 1, 0, 0, min 1. Nah, menghasilkan tadi itu kan ini kan X aksen dan Y aksennya. Nah, tadi X aksen sama Y aksennya kita udah tahu dari sini. Dari sini. X aksen dan Y aksen itu 3 2 2 1 kali X sama Y. Berarti kayak gini bentukannya. X double aksen dan Y double aksen sama dengan matriks dari pencerminan terhadap titik asal yaitu min 1, 0, 0, min 1. Lalu kita kalikan dengan X dan Y, X aksen dan Y aksennya yaitu 3 2 2 dan 1. Lalu baru kita kalikan dengan X dan Y. Nah, maka di sini kita tinggal kalikan matriks. Min 1 kali 3. Kalikan matriks yang ini ya. Berarti menghasilkan X double aksen dan Y double aksen. Min 3, min 2, min 5 dan min 1. Baru kita kalikan dengan si X sama Y-nya. Nah, di sini kita menggunakan konsep inverse matrix. Yang ini, min 3, min 2, min 2 dan min 1 itu kita inversekan agar kita bisa mendapatkan si X sama Y-nya. Berarti min 3, min 2, min 2 dan min 1 kita inversekan lalu kita kalikan dengan X double aksen dan Y double aksen, maka kita baru dapat X sama Y-nya. Nah, ingat konsep matriks. Konsep matriks itu 1 per A kali D. Ini A, ini B, ini C, ini D. A kali D dikurangi dengan B kali C. Berarti A-nya tadi berapa? A-nya tadi itu min. Nah, terus kita kalikan dengan adjoin A atau D min B min C dan A. Nah, langsung aja 1 per A-nya tadi berapa? A-nya tadi min 3 dikalikan dengan D. D-nya tadi min 1. Lalu kita kurangkan dengan B itu min 2 dan C itu min 2 juga. Berarti ini min 2 dikalikan dengan min 2. Nah, terus adjoin A. Adjoin A berarti yang berubah itu si D dan A dan yang minus itu B sama C-nya. Nah, D-nya itu kan tadi dipindahkan kan, berarti D-nya itu menjadi di depan di atas. Terus min B itu kan awalnya tadi min 2, karena ini minus ketemu minus menjadi 2. Nah, terus min C sama seperti tadi B, berarti dia menjadi 2. Terus A-nya tadi tinggal dipindahin, berarti min 3. Nah, terus ini semua kita kalikan menjadi 1 per 3 min 4. Nah, lalu kalau 3 dikurangi 4 itu kan min 1 hasilnya, maka menjadinya 1 per min 1. Lalu ini harusnya itu kan dikali sama min 1, tapi karena min 1 ini ada di bawah, maka jadinya ini dibagi. Nah, maka ini min 1 menghasilkan 1, min 2, dan 3, baru kita kalikan dengan X double aksen dan Y double aksen sama dengan, baru kita ketemu si X sama si Y-nya. Nah, ini langsung aja kita hitung menggunakan matriks ya, perkalian matriks. Ini 1 dikali X double aksen, min 2 dikali 1 dikali X double aksen itu menghasilkan X double aksen, dan min 2 dikali Y double aksen itu min 2 Y double aksen. Kita dapat si X-nya. Nah, lalu kita mencari si Y-nya. Y-nya itu dicari dengan min 2 dikali X double aksen menjadi min 2 X double aksen. 3 dikali Y double aksen itu berarti plus 3 Y double aksen. Nah, kita lalu dapat si Y-nya. Setelah itu, langkah ketiga, kita mengsubstitusikan dengan si garis K yang tadi sudah kita cari menggunakan konsep AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, kita langsung aja di substitusiin. X-nya tadi berapa? X-nya tadi X double aksen min 2 Y double aksen. Berarti 3 dikali X double aksen min 2 Y double aksen. Terus 5 min 5 dikali Y. Berarti Y-nya di berapa? Min 2X double aksen plus 3Y double aksen. Berarti min 5 dikali min 2X double aksen plus 3Y double aksen sama dengan 15. Nah, di sini kita tinggal kalikan pelangi. 3X kali 3 kali X double aksen itu menghasilkan 3X. 3 kali min 2Y double aksen itu. Ini di sini bisa langsung aja kita hilangin si double aksennya. Berarti 3 kali
min 2Y itu berarti min 6Y, terus min 5 dikali min 2X itu menjadi 10X, berarti dia positif. Lalu min 5 dikali 3Y itu berarti min 15Y sama dengan 15. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita hitung angka yang memiliki variabel yang sama, berarti 3 ditambah 10, 3X ditambah 10X, terus min 6Y dikurangi min 15Y, menghasilkan 3 ditambah 10 itu 13X, X-nya jangan lupa. Min 6 ditambah min 6 min 15 itu min 21Y. Maka hasilnya itu 13X min 21Y sama dengan 15.